يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على هذا النبي الكريم حبيبنا وشفيعنا ومصطفى مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال أيضا: واتقوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, puja dan syukur kita mari terus kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzat yang telah memberikan beribu, berjuta-juta, bermiliaran-miliaran nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya, hingga kita pada siang hari ini bisa melangkahkan kaki kita, menggerakkan kaki kita menuju masjid yang mulia ini dalam rangka mengharap ridha dan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kekuatan dan keistiqomahan kepada kita semuanya untuk menjalankan ibadah dan ketaatan kepada-Nya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga terlimpah ruah kehadiran alam baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul khalaiqi wal bashar, sebaik-baiknya ciptaan Allah di atas muka bumi ini, dan beliaulah makhluk yang paling mulia di atas muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang singkat ini Al-Faqih berwasiat kepada diri dan seluruh kaum muslimin agar senantiasa mari kita meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian menjalankan seluruh apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan meninggalkan apa-apa yang telah dilarang dan yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang mulia, dan salah satu hal yang penting dalam upaya kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita ialah dengan memperkuat persatuan dan kesatuan kita, baik itu sebagai umat Islam, kaum muslimin, dan secara umumnya lebih-lebih secara sesama anak bangsa. Karena dengan persatuan inilah keimanan dan ketakwaan kita bisa kita tingkatkan. Dengan persatuan kita bisa maksimal menjalankan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Apa jadinya kalau kita di masjid ini satu dengan yang lainnya bertikai dan berkelahi hanya lantaran berbeda pendapat tentang hukum fikih misalnya? Apa jadinya kalau lantaran kunut subuh kita tidak urung menjalankan sholat subuh karena berbeda faham apakah kunut itu boleh atau tidak? Oleh karena persatuan ini penting,
Dengan persatuan ini, keimanan dan ketakwaan kita bisa terus kita tingkatkan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, salah satu keberhasilan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misi beliau yang pertama ialah mempersatukan umat. Ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau mempersatukan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Bahkan tidak hanya kaum Muhajirin dan Ansar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersatukan seluruh elemen masyarakat Madinah pada waktu itu. Yang kita tahu bahwa masyarakat penduduk Madinah tidak hanya dari kalangan kaum Muhajirin dan Ansar, juga dari kalangan-kalangan yang lainnya. Bahkan beberapa suku-suku di antaranya adalah menganut agama Yahudi. Lebih-lebih lagi, sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, mereka kabilah-kabilah yang berada di Madinah, khususnya kabilah-kabilah Yahudi tersebut, ratusan tahun berkelahi sesama mereka, berperang sesama mereka, dan tidak selesai-selesai perperangan mereka sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya mempersatukan mereka di dalam sebuah naungan yang namanya Al-Madinatul Munawwarah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ini bisa kita lihat di dalam catatan emas baginda Rasulullah mengukir sejarah, tidak hanya di Madinah, di Mekah, jauh sebelum beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berhasil mempersatukan kabilah-kabilah di kota Mekah yang berseteru lantaran hanya untuk memindahkan Hajar Aswad. Rasulullah hadir menjadi penengah dan mampu menengahi kabilah-kabilah tersebut sehingga mereka mampu bersatu dan tidak bertikai lantaran memindahkan batu Hajar Aswad. Ma'asyiral muslimin, apa artinya bahwasanya persatuan umat itu penting, baik itu secara internal kita sesama muslim, sesama umat Islam, lebih-lebih sesama anak bangsa dan anak negeri. Dengan persatuan ini, keimanan kita bisa kita tingkatkan dan ketakwaan kita bisa kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya perbedaan itu merupakan sebuah keniscayaan adanya. Firman Allah di dalam surah Al-Hujurat, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban liqabaila lita'arafu." Wahai seluruh manusia, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum, dan sesungguhnya kami menciptakan kamu laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban, dan kami jadikan engkau bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, wa qabail, dan berkabilah-kabilah. Tidak kami ciptakan itu semua melainkan apa? Lita'arafu, agar kita saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Dan bahwasanya kemuliaan, keutamaan itu tidak berada pada tingginya derajat ras seseorang, hebatnya suku seseorang, bagusnya bahasa seseorang, akan tetapi Allah melihat ketakwaannya. Lanjutan ayat tersebut, inna akramakum indallahi atqakum, dan wahai engkau para kabilah-kabilah, suku-suku, bangsa-bangsa, di hadapan Allah yang dilihat adalah akramakum indallah at-taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum, bahwasanya yang paling mulia di antara mereka itu ialah yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekiranya Allah ingin atau mau menjadikan seluruh manusia ini umat yang satu, itu bisa saja Allah lakukan. Tidak ada kata mustahil bagi Allah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan hal tersebut. Di dalam surah Al-Maidah ayat 48 dijelaskan bahwa walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan liyabluwakum fima atakum, dan
dan jikalau Allah berkehendak, walau syaa Allahu la ja'alakum ummatan wahidan, dan jikalau Allah mau untuk menjadikan engkau semua adalah menjadi umat yang satu, niscaya itu bukan hal yang mustahil bagi Allah. Akan tetapi Allah tidak melakukan hal tersebut untuk apa? Liyabluwakum fima atakum, untuk menjadikan hal tersebut sebagai ujian bagi kita. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, bahwa perbedaan itu adalah ujian bagi kita. Mampukah kita merawat perbedaan ini? Ataukah kita jadikan perbedaan-perbedaan itu sebagai ajang sarana kita untuk saling bermusuhan? Misi pertama Rasulullah saat beliau hijrah adalah mendamaikan. Mampukah kita meneladani Rasulullah SAW? Kaum muslimin, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersatu padu, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu pada tali agama Allah, wa la tafarraqu, dan jangan engkau saling berpecah belah. Merujuk pendapat Al-Imam Fakhrul Razi di dalam kitab Mafatihul Ghaib, beliau menjelaskan salah satu makna dari kata bihablillah atau tali agama Allah tersebut ialah bermakna untuk memiliki arti taat pada Allah SWT. Dalam hal ini adalah bersatu padu. Tali agama Allah itu adalah persatuan dan kesatuan. Kemudian pada suatu ketika pernah sahabat Rasulullah SAW Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana diceritakan di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, bahwasanya Abdullah bin Mas'ud pernah berkhutbah yang isi khutbah beliau adalah Ayuhan nas ittaqullah wa alaikum bit-tha'ah wal jama'ah fa innaha hablullahi alladhi amara bihi wa innama takrahuna fit ta'ati wal jama'ah khairun mimma tuhibbuna fil furqati. Dan bahwasanya diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud berkhutbah, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berpegang teguhlah dengan ketaatan dan persatuan, karena persatuan itu adalah tali Allah yang telah Dia perintahkan. Dan sungguh, kata beliau, dan sungguh apa yang dibenci dalam ketaatan dan persatuan itu lebih baik daripada apa yang kita sukai di dalam permusuhan. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, beberapa tahun lagi mungkin kita akan memasuki tahun-tahun di mana kita akan berbeda terus, baik itu perbedaan suku dipertajam, perbedaan golongan akan dipertajam, perbedaan pilihan politik mungkin. Jangan sampai perbedaan-perbedaan ini menjadikan kita lantas kemudian berpecah belah. Apapun itu perbedaannya, mau dilatar belakangi oleh perbedaan fikih, mau dilatar belakangi oleh perbedaan mazhab, perbedaan-perbedaan pilihan politik misalnya, jangan sampai perbedaan-perbedaan ini lantas akan menjadikan kita sebagaimana umat-umat yang terdahulu, yaitu hancur karena pertikaian mereka sendiri. Oleh karenanya, sekali lagi, tugas kita dalam menjaga, dalam merawat keutuhan ini ialah tugas yang sesungguhnya misinya telah diemban oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum, dan bahwasanya umat Islam itu adalah saudara di antara mereka. Fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah di antara saudara-saudaramu yang bertikai. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah SWT la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafah, wa usalli wa sallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa 'azzim ala hadha an-nabiy al-karim habibina wa syafi'ina Mustafa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad faza al-muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wa'lamu anna Allah amarana wa amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi وثنى بملائكة المسبحة بقدسه. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والفتن والسيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاءنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.